Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sekian banyak Allah pilihkan kita untuk datang ke Bobber Cafe ini hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teteh, nggak ada yang kita harapin selain ridho dari Allah. Nggak ada yang kita harapin selain penilaian dari Allah. Semuanya dari Allah. Sehat kita dari Allah, hidup kita dari Allah, mati kita kembali kepada Allah. Semuanya Allah, Allah, Allah. Ustadz Sakti Al-Jogjawi dari Yogyakarta, mantan gitaris Sheila on Seven. Itu kalau mau tausiah bunda, sholat dulu 2 rakaat, berdoa sama Allah, nangis sama Allah. Saya tanya Kang Mas Sakti, kenapa sampai segitunya Kang Boni? Penjarakan lisan sebelum lisan memenjarakan kita. Kita nggak tahu dari lisan yang mana, itu kita bisa jatuh. Dari lisan yang mana kita lupa ini bahwa ini sesuatu yang tidak Allah ridho, Rasul ridho. Maka saya berlindung kepada Allah setiap lisan saya supaya dibimbing sama Allah. Saya bilang Masya Allah, ajib. Nah, sesuatu yang dilihat menumbuhkan rasa cinta. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 potensi dalam diri manusia yang bisa menimbulkan rasa cinta. 1, hati. 2, pendengaran. 3, penglihatan. Cuman masalahnya, hati ini sedang biasanya punya penyakit. Maka kondisi hati, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ini ada 3. Ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Hati yang sehat, hati yang senantiasa ingat sama Allah, dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat hatinya ketika yang dia inginkan hanya ingin ridhonya Allah. Hati yang sehat hanya menginginkan ridho dari Allah. Perjuangan yang dia lakukan, dia tahu karena Allah, untuk Allah, buat Allah. Hanya mendapatkan ridho Allah, selesai, nggak mau cari yang lain. Cuman hati ini, kalau hati yang sehat, nggak mau disimpan urusan dunia dalam hati, nggak mau bunda. Cuman pengen nyimpen Allah di hati. Udah. Mohon maaf, istri cantik misalkan. Kang Boni punya istri. Cantik istri Kang Boni. Tapi nggak boleh disimpan di hati. Nggak boleh. Terlalu cinta sama istri, nyiksa. Pengennya di rumah. Ustadz, punten diantos di Bobber Cafe Tabu 8. Aduh, ya teh punten, abi nuju ngeukepan pamajikan. Ya, pisan ke pamajikan. Nggak bisa. Nggak boleh simpen segala sesuatu dalam urusan dunia ini dalam hati, demi Allah nggak boleh. Nyimpen anak dalam hati, terlalu cinta sama anak, bahaya. Jadi sayang ini cuma sama Allah, cintanya sama Allah. Terlalu cinta sama mobil bunda, diulapan nggak poe, tara dipakai. Ibu cina itu punya mobil, kenapa tara dipakai? Lebar Ustadz, aku tanya pisan ke mobil itu. Ini mah buat dipajang. Nggak, fungsinya bukan buat itu. Terlalu cinta sama, mohon maaf, klub sepak bola, sama Persib, sama Persija, nyiksa, ayo, sama Indonesia, saling bunuh, saling maihan, saling mencaci, saling memaki. Persija juara, nyinyir di Bandung. Bandung juara, nyinyir yang di Jakarta. Ayah saya The Jack, saya Persib, damai. Demi Allah, nggak pernah ada kepikiran saya membunuh ayah saya, nggak ada. Babe orang The Jack payahan wae gitu. Mumpung tersare ya gitu. Racun gitu misalkan. Dan sebaliknya ayah saya pun tidak pernah bermotivasi membunuh saya. Sugan orang rek indit pasti kegeberan, kemana? Mau kemana lo? Mau nonton Persib? Payahan ku orang. Nggak pernah bapak. Papa nggak pernah begitu. Cuman terlalu cinta sama Persib, nyiksa. Biasa aja tuh. Persib menang bahagia, Persib kalah kita ambil hikmahnya. Persib kemudian dihinakan, ya udah kita kemudian berusaha membela dengan sebaiknya, nggak usah kemudian menebar caci. Bunda, kalau sudah ada iri dengki dalam hati yang dicintanya selain Allah, kata-kata seindah mutiara, sikap yang lembut pun tidak akan dirasa nikmat. Susah. Bunda orang baik difitnah, dicaci maki, bunda mau ngejelasin. Ada yang memfitnah bunda misalkan, bunda mau ngejelasin ke orang itu. Kalau sudah ada iri dengki dalam hati teman bunda, mau dijelasin dengan kata-kata indah sekalipun tidak akan didengar. Coba keret celi MC mun percaya. Serius.
Kita mau berusaha klarifikasi, kalau sudah ada iri, dengki, dendam, hasut, fitnah, nggak mungkin bisa diterima kata-kata kita meskipun kita benar. Maka bagaimana sebaiknya? Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah menjadi sebaik-baiknya saksi bahwa saya tidak begitu. Bahwa saya tidak begitu. Bahwa saya nggak maksudnya begitu. Saya ingat waktu ke Tasikmalaya, Bunda. Mau ke Tasikmalaya, panitia nelponin. Ustadz udah sampai mana? Ustadz sampai mana? Ternyata kan kalau lagi naik motor nggak bisa langsung sambil nelfon kan, Bunda ya. Apalagi sampai update status gitu kan nggak baik ya. Saya taruh handphone. Ketika saya perjalanan dari Bandung ke Tasikmalaya, qadarullah saya jatuh dari motor. Ketika jatuh dari motor, ingket-ingketan baju sobek gitu ya. Panitia marah-marah. Begitu saya datang dimarahin, Bunda. Gimana sih ini kita terlambat? Nggak perlu menjelaskan bahwa kita habis tabrakan, nggak usah. Lebay nantinya. Aku teh jatuh. Nggak bisa diginiin. Ustaz tahu sih ya Ustaz, nggak mau. Kamu lihat nggak aku sobek-sobek kaki? Ini darah ini lihat. Nggak usah. Tausiah aja. Nanti udah tausiah beres selesai baru kita pulang. Pas mau pulang ditanya, Ustaz itu dari tadi aku ngeliatin Ustaz celananya asa sobek. Asa berdarah, kenapa Ustaz? Iya, tadi jatuh dari motor, langsung panitianya. Saya maaf Ustaz. Saya nggak tahu Ustaz. Nah, ini baru dijelaskan. Terkadang tidak boleh, tidak baik memprasangka buruk kepada sesuatu yang memunculkan kemudian kekecewaan kepada diri kita. Bisa jadi dia mengalami sesuatu yang buruk, yang akhirnya dia ditambah dengan beban kekecewaan dari kita. Jangan ditambah-tambah. Dah, biarin aja. Ada teman kita janjian jam segini terlambat datang, Bunda. Sis, mau ke Bogor nggak? Yuk, insya Allah. Ya udah ya, jam 7 ya di Cimahi. Ngun. Di Daguan jam 7 belum datang. Setengah 8 belum datang. Baru jam 8 datang. Langsung kita marah. Jangan langsung marah. Bisa jadi dia mendapati dulu kesulitan untuk sampai ke sini. Suami pulang terlambat, jangan dimarahin. Jangan dimarahin. Tanya baik-baik kenapa suami terlambat. Ada lipstik di sini misalkan. Tiba-tiba di bajunya ada lipstik, parfum wanita, jangan langsung marah. Tanya dulu baik-baik. Itu siapa? Lipstik siapa, Pak? Ada kejadian apa, Pak? Tanya dulu baik-baik, jangan langsung, apa? Eta lipstik mama asa wauh pisan warnana. Parfumna ieu mah tetangga persis ini. Papa nanaonan. Tanya dulu, baru dijawab sama papa. Maafin, Pak. Tadi ada cewek tabrakan di jalan, nggak ada yang ngebantu. Papa nggak mungkin nganter. Papa gotong. Begitu papa gotong, nempel baju warna, parfumnya. Kemudian karena dia pingsan, lipstiknya kena baju papa. Lalu papa kasih ke warga, sedekahkan keluarga, diajak keluarga buat ngebantu sama-sama. Mau bisa jadi kan begitu. Kemarin kita nggak tahu. Itu yang bikin sakit hati. Intinya satu, jangan simpan pernak-pernik dunia dalam hati. Harta jangan disimpan di hati. Relawan kami yang ke Palu, Bunda. Ada seorang ibu, nangis ibu-ibu itu. Megang anaknya. Begitu datang relawan kami bawa makanan. Begitu makan diambil makanannya, ucapin terima kasih sambil nangis. Baru dia bilang, Alhamdulillah saya hidup lagi. Yang mau ngisi, Bapak nggak kenal Handi Boni? Coba. Niksa. Hijrah Fest sama Kang Sandi. Saya dikawal Pak, Bu, dikawal, brother. 10 orang ngawal saya. LSA, Laskar Sayyidina Ali, dan MCI, Mualaf Center Indonesia. Nggak boleh saya dibiarin sendiri. Dikawal. Rek beli goreng, dikawal. Kalau saya nggak suka, saya bilang, nggak usah, nggak boleh saya Ustadz, nggak boleh. Ini sudah menjadi sudah menjadi tugas kami. Protokoler dari acara harus begini. Ustadz harus dikawal, takut ada apa-apa. Nyincet aja saya teh Bu. Nyincet itu apa ya? Menghindar. Hilang aja saya. Sendiri aja saya jalan-jalan ke depan, kebutnya Mang Sandi, ya. Lalu ke depan, keluar. Nah, akhirnya saya keluar dari gate, keluar dari gedung itu, nemuin teman saya di luar, ngobrol-ngobrol biasa. Begitu saya mau masuk lagi, dicegat sama satpam. Satpam bilang, mana tiketnya? Saya mau bilang apa ya? Kan nggak mungkin saya bilang, Pak, saya mau ngisi di sana, Pak. Saya Handi Boni, Bapak nggak punya Instagram. Demi Allah, nggak penting. Maka saya bilang, Pak, saya tadi ini belum punya tiket. Saya, beli dulu, Pak.
Nggak boleh masuk kalau belum beli. Iya. Teman saya bilang, Pak, ini yang mau ngisi di dalam, Pak. Ustadz? Iya. Bisa apa? Dia bilang, masa Ustadz begini? Bukan. Ustadz udah pada masuk, ini bukan Ustadz. Beli aja dulu tiketnya di situ katanya. Kalau masih ada online tapi katanya. Aduh, saya bilang gimana ya? Tiba-tiba ada baru panitia yang keluar. Ustadz, Assalamualaikum. Masya Allah, Ustadz kenapa di luar? Ayo masuk Ustadz. Oh iya. Langsung dibilang ke satpamnya, Pak, ini Ustadznya. Langsung satpamnya bilang, Ustadz bukan bilang dari tadi. Ayo masuk. Lah ketika masuk gitu kadang ada kesombongan lagi muncul. Pantas nggak saya kalau bilang ini? Bapak, saya udah bilang apa dari tadi? Malu kan sekarang? Malu. Coba. Nggak penting demi Allah. Udah biarin aja, Mas. Kadang kita sombong dengan harta, sombong dengan jabatan, kesebagaian. Saya, coba bayangin katanya. Ini luar biasa nih. Ada seorang owner sebuah rumah makan. Dia makan di cabangnya sendiri. Dia makan di cabang makanannya sendiri. Begitu makan, selesai makan, dia baru minta dari mohon maaf dari pesan menunya, Bunda. Itu diperlakukan kurang baik. Dari pesan menunya segala macamnya sampai datang makanannya, dia makan, nggak ada yang kenal. Lalu kemudian disuruh bayar. Lalu pas mau bayar, baru ada asisten yang turun, manajer cabang. Pak, kok di sini, Pak? Iya, tadi ikut makan. Bapak kan yang punya kafe ini, kenapa makan? Itu karyawannya tiba-tiba, astagfirullah. Bapak maaf, saya nggak tahu. Coba kalau Bapak ini sombong. Saya tahu, kamu saya pecat. Coba. Nggak pantas. Siapa kita? Manusia biasa di hadapan Allah. Maka ketika ada kepopuleritasan dalam diri saya, Bunda, nyesek di saya ini. Ya Allah, sok. Wallahi, siapa yang mau taruhan di sini? Yuk. Taruhan buat sedekah duitnya 2 juta. Beres ini pasti ada yang minta foto. Ayo. Yakin nggak? Bukan saya kepedean, tapi kayaknya nih mah. Kayaknya nih. Minta foto. Ustadz, sini. Tak foto. Mau panitia, mau jamaah. Kalau misalkan datang, Ustadz, minta doa, itu saya senang sekali. Kalau minta foto saya sedih, kecuali Bunda bilang ini, Ustadz saya minta foto supaya saya tahu, Ustadz saya ingat sama Ustadz, saya bisa doain Ustadz. Masya Allah, kalau itu alasannya saya terima. Tapi kalau cuma Ustadz pengen biar orang tahu saya itu pengen kajian sama Ustadz, nggak usah, jangan. Handphone kita ini udah banyak kemaksiatannya, Bunda. Dah taruh handphone kita. Ikat ilmu dengan tulisan, bukan dengan foto, bukan dengan video, boleh. Tapi kata Allah, allazi allama bil qalam. Qalam itu pena tulis. Ngahuleng memang bisa, tapi nanti lupa lagi karena talbis iblis itu kuat. Keluar dari sini, Bunda udah lupa apa yang nanti disampaikan di sini. Maka ikat dengan tulisan apa yang ditulis. Jangan sisakan, jangan simpan segala urusan dunia dalam hati. Kata Allah, Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman itu cintanya teramat sangat besar kepada Allah. Orang yang beriman itu di hatinya hanya ada Allah. Tulis. Nanti jadi pelajaran buat kita. Bunda, simpen dalam hati, nyiksa. Apa yang mau disimpan dalam hati? Jangan. Popularitas jangan. Instagram nambah followers buat apa? Udahlah. Saya mata bilang, Kang Sandi kalau mau beli Instagram saya silakan beli aja. Pakai Instagram saya. Terus saya mikir-mikir, kasihan kadangnya jomblo kan butuh motivasi juga ya. Itu yang saya berat juga ya, mau dibebasin. Cuman nyesek ke saya, Bunda. Pujian sama ujian itu tipis. Pujian, semakin dipuji, semakin diuji. Dalam pujian ada ujian. Di balik HD, ayat KD. Kalau udah banyak orang bilang HD, berarti harus KD. Karena kesombongan ini bisa muncul. Ingat apa yang menjerumuskan iblis, Azazil, lalu kemudian dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Sombong. Berapa lama iblis bersujud kepada Allah? Ada yang tahu? 40.000 tahun lamanya. Bayangin, kita belum 1000 tahun aja enggak? Belum. Kadang iblis itu menolak sujud kepada Allah berapa kali? Diperintah sama Allah sujud, bukan untuk sujud ke Adamnya,
Bukan untuk sujud kehadam, tapi menghargai penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu kali menolak sujud. Satu kali menolak sujud dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Padahal paling taat, karena apa? Kesombongan. Saya lebih baik daripada dirinya. Saya lebih berasa berilmu daripada dirinya. Saya lebih kaya daripada dirinya. Saya lebih soleh daripada dirinya. Saya lebih soleha daripada dirinya. Saya Instagramnya followersnya lebih banyak daripada dirinya. Bukankah itu kesombongan? Handphone saya lebih baik daripada yang lain. Nggak ada kuota pun kita mainin kadang, untuk menandakan bahwa saya punya handphone. Dan saking sombongnya kita ketika sudah punya handphone, ini tidak menjadi sarana untuk lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an Android kita download. Ada grup WhatsApp dipakai buat ngegibah. Ada grup WhatsApp dipakai buat ngegosip. Ada senantiasa handphone ini senantiasa dipakai untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Download yang bermanfaat. Kalau sekiranya tidak bermanfaat, simpan. Kalau nggak mau kemudian terjebak dalam kemaksiatan. Banyak jebakan. Dajjal yang dimaknakan kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW, seandainya diartikan kemudian Dajjal itu bisa menembus tempat dimanapun mereka berada. Ini persis sama seperti internet. Sama persis seperti internet. Anak desa udah megang handphone, udah kayak Dajjal. Semuanya tunduk patuh sama handphone. Anak kecil kita udah megang handphone, Bunda. Luar biasa, main Hago, PUBG, Mobile Legend, melalaikan dari kemudian beribadah kepada Allah. Mereka akan tunduk patuh kepada Dajjal. Kita tunduk patuh kepada handphone dan apa yang dibawanya, menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jauh. Kalau pakai untuk bermanfaatan, Bunda. Punya handphone, silakan pakai handphone yang terbaik untuk kemudian berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya pengen jaga-jaga, sama-sama jaga-jaga. Ya Allah, seandainya kalau banyak kemaksiatan, dah ya Allah, jual aja deh. Kalau handphone kita dulu pernah dipakai maksiat, Mang, mending jual dulu, Mang. Jual nanti beli lagi yang baru, Mang. Bener. Daripada ini yang kemudian dipakai maksiatnya jadi menghalangi ke kita. Nanti kalau nggak mudah rusak, hilang, Bunda. Kalau handphone hilang, jangan kemudian menyalahkan siapa-siapa. Udah, tanya Bunda, ibu saya. Ibu saya ngalamin kita di rumah, Bunda. Motor hilang 2 kali di rumah, laptop 1 kali di rumah. Rumah kita itu saking banyak orang-orang kalau masuk ke dalam rumah, itu udah biasa. Udah biasa orang masuk ke dalam rumah, suatu saat maling masuk ke rumah. Tetangga bilangnya, oh jamaah meren. Gitu. Ay keluar mau laptop, oh rek di servis meren. Keluar, motor 2 hilang. Subuh sama apa, Bu? Subuh sama siang. Subuh juga hilang. Yang ketiga motor hilang di jalan, Mang. Debt collector eta mah. Tak ulah nyicil, guys. Bismillah we. Bismillah kepada Allah. Kasih sama Allah. Mampu. Kalau belum punya motor nggak usah nyicil. Bismillah aja. Saya doa kepada Allah Subhanahu. Ya Allah, ini yang sering ngaji, ibu-ibu yang senantiasa datang ngaji ke Mima, kemudian ke teman dari teman-teman notaris, kumpulan notaris PPAT Bandung, lalu kemudian apa lagi Teh Yuka? Khadijah, MT Khadijah. Kang Boni berdoa, ya Allah, kalau yang punya hutang singlah lunas gitulah. Terus kalau misalkan ada cicilan di bank, cicilan apa gitu, ya Allah sing diberesin juga. Jadi kita teh meninggal dalam keadaan tidak berhutang gitu, Bunda. Nikmat. Ya Allah, kalau ada yang punya riba, beresin mudah-mudahan ya Allah, dicukupkan rezekinya buat keluar. Cuman pengen lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, pengen lebih dekat sama Allah, demi Allah, nggak bisa kalau tidak diperjuangkan. Maka tadi kalau sudah ada cinta, cara menumbuhkan cinta itu berkorban dan berjuang untuk menumbuhkan cinta kita kepada Allah. Cinta kepada Allah bakal diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Permasalahan, keterbatasan yang punya kita miliki. Sibukkan dengan pekerjaan, disibukkan dengan perniagaan, disibukkan dengan hobinya, disibukkan dengan kebiasaan-kebiasaan yang lainnya. Maka dari mulai menumbuhkan kecintaan, perlu menumbuhkan kebiasaan. 1, menumbuhkan kecintaan kepada Allah dari 3 potensi yang kita miliki tadi, yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan. Yang kedua, membiasakan diri kita untuk dekat dengan Allah. Gimana caranya? Setiap waktu yang kita miliki, jadikan zikir kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Terus zikir kepada Allah. Astagfirullah. Naik motor, naik ojek, naik grab car, naik go-car, naik angkot, zikir sama Allah. At the first you make habits, at last habits makes you.
Untuk pertama kali mungkin kamu menciptakan kebiasaan-kebiasaan baru. Yang tadinya nggak pernah sholat rawatib, sekarang mulai direncanakan untuk sholat rawatib. Dan itu harus ditulis, Bunda. Ditulis sebagai note bagi diri kita. Silakan ditulis di handphone, reminder. Kalau ada yang pakai handphone. Kalau nggak ditulis dalam catatan. Bismillah, saya mau jaga sholat 5 waktu, tepat pada waktunya. 1 jam sebelum saya akan mempersiapkan sholat itu. Atau 30 menit sebelum saya akan mempersiapkan untuk sholat itu. Lalu kemudian ditulis lagi, sholat rawatib akan saya mulai jaga. Tulis lagi kemudian, sholat malam akan mulai saya tunaikan. Kemudian tulis lagi misalkan, saya ingin mulai menghafalkan Al-Quran. Juz 30 minimal saya hafalkan. Udah berapa banyak kita kajian, juz 30 masih belum hafal. Sering kajian, tapi belum berhasil menghafalkan juz 30. Ayo dari sekarang mulai menghafal. Tulis semuanya. Mulai kebiasaan baru. Nanti mulai Bunda, setiap hari Bunda kita di waktu yang kita miliki dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kata Rasulullah Muhammad SAW, kebahagiaan dunia itu ada 2. Yang satu diberikan usia yang panjang, yang kedua diberikan al-inabah. Satu diberikan usia yang panjang, yang kedua al-inabah. Al-inabah ini kenikmatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Usia yang panjang. Kalau tidur itu hidup atau mati? Gimana? Kalau tidur hidup atau mati? Mati. Doa bangun tidur apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Kau memberikan kehidupan kepadaku setelah Kau mematikan aku. Luar biasa. Tadinya mati, dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau banyak tidur berarti mati atau banyak mati atau hidup? Banyak matinya. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebutkan, seandainya usia rata-rata manusia itu 60 tahun dan dia tidur selama 1 hari itu 5 jam, maka selama 60 tahun dia sudah tidur selama 20 tahun. 20 tahun tidur. Putri Salju gitu 20 tahun tidurnya. Maka hijrah pada saat ini, Bunda, ayo kita serius hijrah sekarang mah. Bismillah. Gimana cara serius hijrahnya? Ini kita perhatikan yang kesederhana-sederhananya. Kata ulama, orang yang hijrah pertama kali memperbaiki sholatnya. 5S, ini pernah disampaikan kemarin di TSM sama kemarin di daerah Jalan Malebar Utara, RT 5, RW 3, samping Kecamatan Andir, Masjid Baitul Mutakin, punyanya AF Gojali, ya. Almarhum, Allahu yarham. 5S, apa S yang pertama? Sholat 5 waktu dijaga. Jangan ditinggalkan dan mulai kita jaga tepat waktu. Latihan bareng-bareng yuk, brother semuanya. Nanti sebelum azan kita kan tahu nih waktu sholat sebenarnya jam berapa. Subuh jam berapa, zuhur jam berapa, asar jam berapa, maghrib jam berapa, isya jam berapa. Kita persiapkan di tengah jalan, kalau lagi naik motor mau azan atau mau maghrib, mending melipir. Istirahat itikaf kemudian di masjid, nunggu kemudian azan maghrib misalkan. Lagi di jalan Bunda, bawa mobil. Rumah masih jauh, tempat yang dituju masih jauh. Ngong azan, melipir, cari masjid terdekat. Jangan jadi alasan parkirnya penuh. Dah, mobil dari Allah, motor dari Allah. Ketika sholat motor hilang, sholat ke masjid, motor hilang, udah. Nggak usah dipikirin kemudian, macam-macam. Motor hilang di masjid lebih baik daripada motor hilang di masjid lebih baik daripada motor hilang dari masjid. Paham maksudnya nggak? Kalau motor hilang di masjid, berarti motor itu sampai di masjid. Tapi kalau motor hilang dari masjid, berarti sama sekali nggak pernah di masjid. Sendal hilang di masjid, bersyukur. Tapi kalau sendal hilang dari masjid, nah ini berbahaya. Maka ada seorang Pak Haji daerah Makassar, Wajo. Berapa jam dari Makassar itu? 4 sampai 5 jam. Dari Wajo, Makassar ke Wajo. Pak Haji ini pakai sendal jepit, satu warna merah, satu warna hijau. Saya tanya, Pak Haji, kenapa warnanya belang? Ustadz, saya pernah pakai sendal 1 juta, dibawa ke masjid, saya nggak khusyuk. Saya sekarang pakai sendal belang, saya khusyuk sholat. Karena saya yakin sendal saya nggak akan ada yang nyuri. Oke, aku teh. Tapi tekitu-kitu teh, kata aku teh, Pak Haji, yang paling nggak boleh itu nyimpan barang dalam hati. Itu nggak boleh. Kalau Pak Haji nyimpan barang sendal dalam hati, pasti sholatnya nggak khusyuk. Ikhtiar sebaliknya supaya kemudian sendal tidak hilang, bisa dititipkan. Kalau penitipan penuh, ya sudah simpan di tempat yang terbaik. Jangan kemudian dibawa gitu ya. Udah simpan. Kayak kita, mohon maaf, kayak kita kemudian ke Masjid Nabawi misalkan. Kita bisa bawa tas kecil atau bawa kresek. Atau ada plastik yang suka dibagikan untuk dibawa ke dalam masjid. Itu ada ikhtiar yang dilakukan supaya sendal tidak hilang.
Maka ikhtiarnya dilakukan, ketika sudah maksimal, sendalnya tetap hilang. Sudah. Kalau hilang sendal di masjid, brother, hindar selang di masjid, pas keluar masjid, hilang sendal. Nggak usah panik. Kok mau cerik gitu. Komplain, pada KM, sendal saya hilang, nggak mau tahu, gantiin. Sendal saya Eger, padahal swallow, ngawaduk deh. Yang paling nikmat bagaimana? Paling nikmat ketika sendal hilang di masjid, langsung ingat sama Allah. Terima kasih ya Allah. Saya akan pulang dalam keadaan nyeker, karena ini bisa jadi pengugur dosa saya. Karena dulu saya susah datang ke masjid. Enak. Handphone hilang, istighfar. Duluan. Jangan kemudian menyalahkan di mana ya hilangnya. Sebelah mana ya. Asal, wow, eta budak teh saha. Oh, anak aku, bener. Handphone hilang, yang diingat udah istighfar. Oh iya, dulu handphone ini banyak pakai maksiatnya. Dah, munculkan kebiasaan baru untuk berhusnuzon kepada Allah, jadi zikir sama Allah. Apapun, brother, apapun. Suami, bunda, suami marah-marah sama bunda, dah jangan banyak dikomplain. Suami susah, bundanya udah hijrah nih, kadang jadi masalah nih. Istrinya udah hijrah, suaminya belum, mohon maaf. Suaminya belum, dinasehatin susah. Memang begitu, Bu. Yang namanya laki-laki dinasehatin sama wanita susah. Kan laki-laki prestisnya tinggi, pengen dihormatin. Nggak mau, susah dinasehatin sama ibu. Kalau suami pengennya didengar, nggak mau ngedenger. Maka ketika dinasehatin sama bunda susah. Udah kayak gitu mah bersabar. Ada yang kebalikannya, suaminya udah hijrah, istrinya belum. Kadang istri nggak mengerti kesibukan suami. Suami reka masjid bilang, ayang mau kemana? Mau ke masjid, kamu ke masjid terus, hari aku nggak pernah didatengin. Itikaf aja terus. Itikaf. Nah, istri juga tinggalin, tahu udah istri juga paham, bunda. Bang Boni ke Makassar, ke Tasikmalaya, tinggalin istri juga nyantai aja. Bukan berarti istri nggak sayang, enggak, istri itu sayang. Tapi yang saya yakini dan saya tahu, sayangnya istri itu lebih kepada Allah, bukan ke saya. Maka dititipkannya langsung ke Allah. Nitip ya Allah, Handi Boni ya Allah. Kalaupun Handi Boni bermaksiat, bermaksiatnya kepada Allah. Itu berarti mengecewakan Allah. Dah gitu aja, simple. Enak-enak jadinya ke kitanya. Yang kedua, kebiasaan mulai dimunculkan. Satu, tadi numbuhkan cinta dengan 3 potensi. Yang kedua, kebiasaan mulai dimunculkan. Yang tadinya nggak pernah sholat rawatib, mulai sholat rawatib. Yang tadinya belum baca Quran, mulai baca Quran. Dan harus diagendakan. Maka lihat Quran surat Al-Hasr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah hawal tanzur nafsum ma qaddamat ligot. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berencanalah yang terbaik untuk hari akhirat. Bunda lebih nyaman rumah sendiri atau rumah orang lain? Bismillah. Lebih nyaman gober, lebih nyaman rumah sendiri? Senyaman-nyamannya hotel, nyaman di hotel, nyaman di rumah sendiri. Oke. Jadi kangen sama rumah sendiri. Pengen pulang nggak? Pengen. Kadang udah keluar, pengen keluar rumah. Bosan di rumah, keluar rumah. Pengen pulang nggak? Pengen pulang. Sekarang, bunda ke Pangandaran atau ke Bali. Liburan ke Bali. Saya liburan ke Bali. Ketika liburan ke Bali, bunda kangen rumah nggak? Kangen. Ketika bunda ke Bali, kangen rumah. Maka bunda setelah beres liburan, pasti pengen pulang ke rumah. Begitu pulang ke rumah, ditanya sama orang rumah, bunda bawa oleh-oleh apa? Biasanya gitu. Kemudian ketika ditanya bawa oleh-oleh apa, bunda jawab, saya nggak bawa oleh-oleh apa-apa, cuman bawa cucian kotor. Sama saya juga ini badannya bau, belum mandi. Apa kata orang rumah? Cuci. Bau, bersihin. Kok nggak bawa apa-apa sih? Jauh-jauh liburan ke Bali. Kok nggak bawa apa-apa ke sini? Mohon maaf, mungkin jadi bahasanya lebih sadis lagi. Kurang ajar ya. Liburan ke Bali enak-enak. Begitu nyampe ke rumah, nggak bawa apa-apa. Saya sama bunda, ibu saya berangkat misalkan ke Makassar. Pulang, selain nanya kabar, ibu saya nanya, bawa oleh-oleh apa? Itu biasa nanya. Masalahnya rumah kita bumi atau akhirat? Dunia atau akhirat? Kampung kita ini, rumah kita yang sebenarnya akhirat. Dunia ini tempat meninggal, demi Allah, bukan tempat tinggal. Apa yang ada di dunia tinggalkan sebelum engkau meninggalkannya.
Iya begitu. Tinggalkan sebelum meninggalkan. Tinggalin bunda. Lebih berat ditinggalin, lebih berat meninggalkan. Ditinggalin atau meninggalin? Ditinggalin lebih berat. Maka tinggalin dulu bunda. Tinggalkan sebelum kita meninggal. Tinggalkan yang ada di dunia. Kecintaan kepada harta biasa aja. Kalau kita kaya, pertahankan kekayaannya, naikkan kekayaannya. Semakin makmurkan orang-orang lain. Tapi tidak merasa harta ini milik kita. Bagikan kepada yang lain. Bismillah, bismillah, bismillah. Sedekahnya perbesar. Itu tanda kita bersyukur kepada Allah dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mentalnya bukan mental miskin, mental kaya dan mengayakan, gitu aja. Nggak boleh mental miskin. Nggak boleh kita jadi orang yang miskin. Nggak boleh. Bukan nggak boleh, mohon maaf. Nggak baik. Allah menginginkan kita itu senantiasa memiliki mental yang kaya. Kalau mental yang kaya, bisa banyak sedekahnya. Bukankah haji itu pakai duit yang banyak? Bukankah umroh itu pakai duit yang banyak? Maka banyakin sedekah. Makanya kalau jadi orang yang kaya itu bagus. Tapi bagus lagi adalah ketika menjadi orang yang kaya, dia ingat kepada yang lainnya. Maka ketika bunda rumahnya ini bukan dunia, rumahnya itu akhirat. Nah, pernah nggak rindu pulang? Halo, kenapa jadi stres gini? Pernah rindu pulang nggak? Pernah? Rindu gitu, ya Allah, yang mahot itu dah. Yang uih itu. Pernah? Enggak. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering kita sampaikan, summa antum tamtarud, manusia itu ragu akan perjumpaan dengan kematiannya. Diingatkan Quran surat Al-Baqarah ayat 28-nya, kaifa takfuruna billah. Hei, bagaimana manusia bisa senantiasa ingkar kepada Allah? Nih, pakai ilah lagi. Kaifa takfuruna billah. Bagaimana manusia senantiasa bisa ingkar kepada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana manusia bisa senantiasa ingkar kepadaku, padahal aku yang senantiasa kemudian memberikan kepada mereka kehidupan. Dulunya mati, kemudian aku hidupkan. Kemudian dimatikan, kemudian dihidupkan kembali. Mati, hidup, mati, hidup. Dulunya mati, kita sekarang dihidupkan, dilahirkan kemudian dari rahim ibu. Begitu dilahirkan dari rahim ibu, muncul yang keduanya. Ini sekarang kita hidup nih. Lagi hidup, nanti kita bakal mati. Ketika mati, diminta sama Allah, apa oleh-olehnya? Bawa apa? Ketika kita bilang, bawa cucian kotor, ya Allah, cuci, kata Allah. Bawa iri, dengki, dendam, hasut, fitnah, ya Allah, cuci, kata Allah. Bawa kesombongan, ya Allah, cuci, kata Allah. Tapi kalau kita datangnya kemudian kepada Allah ditanya, bawa oleh-oleh apa? Bawa amal soleh, ya Allah. Saya sering majelis ilmu, saya sering beribadah kepadamu, bersujud kepadamu setiap malam, senantiasa sedekah kepadamu. Baru kata Allah, sini sayang, kita nikmati. Ayo bersama denganku di tempat yang terbaik. Di mana itu? Jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kemudian menjadi motivasi Tauban radhiyallahu an, seorang sahabat yang dibebaskan oleh Rasulullah SAW dari seorang budak, kemudian dijadikan kemudian orang yang jadi budak dimerdekakan oleh Rasulullah SAW, kemudian bersamai Rasulullah SAW. Suatu hari Tauban radhiyallahu an ini menangis, lalu kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW, kenapa engkau Tauban menangis? Kemudian Tauban radhiyallahu an mengatakan, ya Rasulullah, hari ini aku di dunia senantiasa bersamamu, cuman aku sedang memikirkan, kalau nanti aku meninggal, apakah aku tetap bersamamu nanti kelak di surgamu ya Rasul? Sedangkan surgamu surga yang paling tinggi ya Rasul. Maka pada saat itu Jibril membawa ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surat An-Nisa ayat 69. Penjabaran dari Quran surat Al-Fatihah yang berbicara tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siapa orang yang diberikan kenikmatan dan keselamatan orang yang terdahulu ini? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nisa ayat 69. Minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassalihin. Apa tugas dari mereka untuk senantiasa bisa dengan orang-orang yang seperti ini? Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalani perintah Allah dan menjalani perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun berat ikhwan, meninggalkan dunia ini. Meskipun berat, meninggalkan pernak-pernik keindahan yang ada di dunia ini. Kemewahan yang ada dalam dunia ini. Cara pandangnya kita rubah. Meskipun tadi kita mengatakan enak tahajud atau tidak tahajud. Kita bilang enak tahajud. Meskipun sulit dilakukannya, tapi tanamkan di sini nikmat beriman kepada Allah, nikmat beribadah kepada Allah. Semoga itu jadi motivasi kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun sulit sebenarnya. Bismillah, coba. Yang tidak boleh itu kita berputus asa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekal pulang. Bekal dan bekal pulang. Bekal pulang dan bakal pulang itu pasti. Semua dari kita bakal pulang.
Cuman yang belum tentu kita punya bekal untuk pulang. Bukankah kalau mudik kita kemudian membawa oleh-oleh yang banyak, sampai mohon maaf kadang ada motor dempet 4, ini pakai keranjang lagi plus di sini, rangginang, rambutan dibawa, semuanya dibawa. Pengen pulang, pengen bawa yang terbaik buat di kampung halaman. Saya mudik sama istri orang Panjalu, ujung Tiwu, Citengah, ngomong ke Panjalu. Di Panjalu kalau nggak bawa oleh-oleh nggak asik. Bawa akhirnya ke sana oleh-oleh apa? Pulang dari mudik biasanya lebih banyak bawaannya. Rangginang, keripik singkong, wah luar biasa. Ayam harus pasti. Ayam hirup deh luar biasa. Liur jadi nanti. Mencitna kumah ya gitu. Ada bekal bunda, ayo ngebekal. Udah bunda, dunia mah sementara. Biasa aja nganggap dunia mah. Nggak usah ribet sama urusan. Ya Allah, ya kumaha ya Allah, abdi ya Allah, utang ya Allah. Ingat niatnya, ya Allah, saya niat menyelesaikan hutang, bismillah. Saya niat menyelesaikan riba, bismillah. Saya pengen umroh, bismillah. Jangan bilang sama Allah, atau bilang sama manusia gini, abi mah beruting ker umroh, ker apa sih, buat apa, susah banget Sundanya ya, Indonesia aja ya. Boro-boro buat umroh, lah buat makan aja susah. Nah, ini sama dengan mengecilkan Allah, tidak beriman kepada Allah. Iman kepada Allah, ini rukun iman ada 6. Rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah berarti yakin kalau kita memilih lebih dekat kepada Allah, pasti dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya, Kang? Quran surat An-Nisa ayat 100. Udah itu cukup. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsira wasa'ah. Lihat yang keduanya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi summa yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia keluar. Barang siapa yang berhijrah, artinya tidak semuanya. Enggak semuanya berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Allah kehendaki untuk senantiasa berhijrah, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang ia jemput hidayah itu. Maka ketika dipilih sama Allah Subhanahu wa taala, Allah jamin tempat hijrah yang luas di bumi ini, nggak akan kekurangan tempat. Dan Allah jamin rizkinya. Rizkinya Allah jamin, nggak usah khawatir. Nyantai aja kita. Nyantai, udah pasti diberikan sama Allah. Tinggal kita ikhtiar yang sebaik-baiknya. Lalu kemudian, barang siapa yang keluar dari rumahnya, wa may yakhruj min baitihi. Barang siapa yang keluar dari rumahnya. Kalau pakai analogi yang sederhana, rumah nyaman nggak buat ditinggal? Nyaman. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, barang siapa yang keluar dari kenyamanan hidupnya, kenyamanan, zona nyaman hidupnya, dia keluar dari situ, lalu kemudian hanya karena Allah dan Rasulnya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa berkorban untuk Allah dan Rasulnya, kemudian maut datang kepada dirinya. Ketika maut datang kepada dirinya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan pahala yang terbaik untuk dirinya. Maka innamal a'malu binniyat itu kenceng banget. Satu, cinta kepada Allah dengan menumbuhkan 3 potensi: mata, penglihatan, pendengaran. Yang kedua, habits, kebiasaan dibangun. Yang ketiga, menanamkan niat kesungguh-sungguhan untuk menjadi lebih baik kepada Allah. Lebih dekat dengan Allah, cepat atau lambat kita bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sekarang mulai kita rintis. Dari sekarang mulai kita latih. Silakan Bunda, mau dilatih dengan rumah tangga Bunda, di rumah tangga diajak sama-sama anak, istri ya, anak, suami, untuk sama-sama lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.